Hai, kali ini saya akan membahas lembaga kredit finansial yang pernah menipu dan pernah sempat viral pada waktu itu, sekitar 5 tahun, 6 tahun ke belakang. LKF Mitra Tiara adalah lembaga kredit finansial. Namanya Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara atau biasa disingkat LKF Mitra Tiara. Lembaga ini berdiri dan beroperasi di tanah kelahiran saya, Larantuka, Flores Timur, NTT. Informasi yang saya dapat dari beberapa sumber terpercaya, LKF Mitra Tiara sebenarnya merupakan sebuah lembaga usaha yang memberikan kesempatan kepada para pemilik modal untuk menyimpan uang dengan bunga deposito sebesar 10% per bulan. Sekali lagi, bunga 10% memang menggiurkan, karena jika Anda menabung di LKF Mitra Tiara, uang sebesar 50 juta saja, maka akan berhak mendapatkan bunga sebesar 5 juta setiap bulan. Anda hanya butuh waktu 10 bulan untuk mengembalikan modal Anda. Menggiurkan, bukan? Nah, seperti apa kisah yang sempat viral ini dan kejadian yang sempat viral di beberapa tahun belakangan, sekitar 5 atau 6 tahun ke belakang. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait kisah LKF Mitra Tiara yang sempat dikatakan bodong. Dengan ditemukan Niko, si biang keladi buronan yang paling dicari di Flores Timur di Jatiluhur 14 Maret, maka muncul pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya ingin dicari di baliknya? Sekilas, jawabannya adalah uang nasabah. Setengah triliun atau sumber lainnya malah memprediksi 1,7 triliun dari 16.000 nasabah, serta dengan APBD Kabupaten Flores Timur. Tetapi, apakah hal itu mungkin? Kini, kita kembali flashback ke belakang. Selama 4 tahun berjalan, sebelum akhirnya pada September 2013 kelihatan Mitra Tiara berjalan aman. Bunga 10% dianggap lumrah, minimal oleh nasabah lama, memberi bunga begitu tinggi dengan penjelasan sekuat apapun telah mengangkangi akal sehat. Dengan modal 500 miliar, berarti Nikoladi harus putar otak menyediakan 50 miliar tiap bulan untuk memenuhi dahaga nasabah. Muncul pertanyaan, dari mana ia memperoleh dana sebesar itu? Sehebat apakah biang keladi ini? Pemerintah daerah hanya sebatas memanggil Niko untuk menanyakan sumber dana yang diperoleh. Padahal, dengan logika minimal pemerintah harus segera menyetopkan, karena seperti namanya, setidaknya salah satu sumber dananya adalah dari kredit kepada anggota, sebagaimana namanya lembaga kredit finansial. Yang terjadi, lembaga kredit itu ternyata tidak memberikan kredit, hal mana menjadi celah terlampau besar bahwa sumber dana itu adalah pembohongan. Tidak lebih dari itu, pemerintah pun akan segera membaca bahwa animo masyarakat sudah tidak sehat. Bagaimana tidak? Tidak sedikit pengawal negeri yang pinjam dari bank pemerintah untuk dititip di Mitra Tiara. Hal itu belum cukup ketika tidak sedikit uang dari biara pastor dan suster pun dititip demi mendapatkan bunga demi pewartaan Injil. Demikian alasan mulia yang dikemukakan Ladi. Di tengah euforia tak terkendali ini, penulis sangat kebetulan berada di Larantuka dalam sebuah pelatihan guru pada 27 Maret 2013. Di sela seminar itu, saat mendengar kabar yang sebelumnya tidak diketahui, penulis segera mengambil kesimpulan bahwa yang terjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Pada waktu itu, penulis yang terkesima atas kisah ajaib dari Mitra Tiara tak lupa melewatkan waktu mendekati kantor Mitra. Dari ketinggian pada posisi kantor Mitra, penulis memandang ke bawah Larantuka di keheningan malam terasa sangat inspiratif.
Orang nagih tiap malam begitu lelap tertidur membayangkan besok pagi saat bangun uangnya sudah beranak pinak. Inilah ketaksadaran yang tak bisa dibiarkan berlanjut. Mereka harus segera dibangunkan dari Nina Bobo, lebih lagi karena animo itu telah meluas sampai ke Lembata, Sika, Ende, dan daerah lainnya. Sekedar menyebut beberapa contoh, dalam waktu dekat, anggaran malah berlipat ganda, semakin tak terkendali. Proses membongkar Mitra Tiara ditelusuri saat kembali ke Jakarta. Setelah mempelajari pola penipuan yang terjadi di berbagai tempat di negeri ini, penulis sampai pada kesimpulan bahwa otoritas yang paling bertanggung jawab kesaksian saya atas mekanisme kerja Mitra Tiara adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses pelaporan ini dirasa efektif. Hal ini menjadi pertimbangan karena melalui tulisan, beberapa putra nagih telah melansirkan beberapa tulisan mengkritisi mekanisme mitra. Tetapi hal itu sebatas himbauan yang nyaris mendapatkan sambutan dari pembaca. Lebih lagi, tulisan mengkritisi kerap dilihat sebagai ekspresi iri hati melihat orang lain bahagia dengan bunga tinggi. Dengan terbongkarnya kepalsuan, maka jelas bahwa harapan sangat kecil untuk tidak mengatakan tidak mungkin memperoleh uang kembali. Hal itu terjadi karena bunga nasabah diambil dari tabungan nasabah. Setiap bulan nasabah memakan dirinya. Dalam 10 bulan uangnya itu sebenarnya sudah habis. Sialnya, pasca terbongkarnya mitra, nasabah juga masih belum percaya. Aneka pendekatan malah diwakili pastor untuk menemukan Niko di Jakarta. Padahal, dengan logika minimal, mestinya Niko sudah langsung ditangkap. Semakin cepat diproses, dana yang ada bisa ditahan dan dibagi secara profesional kepada semua nasabah. Yang terjadi, justru proses dialog tidak menutup kemungkinan agar hanya nasabah tertentu yang diuntungkan. Mereka bisa tawar-menawar sehingga uang mereka dikembalikan sementara nasabah lain dibiarkan menderita kini. Hal mana menjadi duka masih tersisa. Singkatnya, tertangkapnya Nikoladi tidak serta-merta uang nasabah dikembalikan. Yang bisa terjangkau, ia membangun kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan sejenis. Nikoladi ditangkap setelah buronan selama 18 bulan. Selama itu, Nikoladi antara ditangkap atau tidak. Setelah segalanya diamankan, akhirnya Nikoladi dinyatakan ditangkap di Jatiluhur tanggal 14 bulan 3 2015. Nah, sebelum saya menutup video ini, alangkah baiknya kalian melihat keanehan atau saya memberikan penjelasan sedikit tentang keanehan dalam mitra yang telah kalian investasikan waktu itu. Memang sangat menggiurkan, tapi ada beberapa keanehan yang jarang orang perhatikan. Keanehan pertamanya adalah bunga 10% tadi. Bunga yang diberikan LKF Mitra Tiara ini melebihi bunga rata-rata bank yang ada di Indonesia. Bank-bank besar di Indonesia saja tidak berani memberikan bunga sebesar ini. Kalau ada, tolong beritahu saya. Keanehan kedua adalah tidak diperbolehkan adanya kredit oleh para nasabahnya. Meskipun namanya lembaga kredit finansial, namun badan usaha Mitra Tiara ini tidak mengizinkan para nasabahnya melakukan kredit. Hal ini patut dicurigai. Kurangnya informasi mengenai lembaga ini bisa dijadikan keanehan ketiga. Masyarakat yang menjadi nasabahnya kemungkinan besar hanya ikut arus menjadi nasabahnya karena terpukau dengan bunga 10% tadi. Sementara informasi yang jelas, misalnya seperti izin usaha dan lain-lain, ada yang tidak mengetahuinya. Teman-teman, sekian informasi sedikit mengenai mitra atau penipuan yang terbesar di NTT. Semoga informasi ini bisa berguna bagi teman-teman. Walaupun sudah beberapa tahun belakangan sudah diberikan atau diberitakan, tapi saya sengaja membuat dalam bentuk video agar teman-teman bisa menonton
dan jika yang belum tahu, sudah saya berikan dalam video ini. Oke teman-teman, jika video ini menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.